Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perang ini sudah jauh lebih berbahaya, lebih dalam, dan lebih destruktif. Semua orang terseret ke dalamnya. Dan tentu saja, bagi OIC ini adalah sebuah tantangan yang besar karena Amerika dan Israel telah menyerang Iran. Iran sekarang membidik pangkalan-pangkalan Amerika yang juga sebagian ada dalam kawasan yang sebagian juga berada di dalam negara-negara anggota OIC. Saat ini kabar besar datang, berita demi berita terus dimunculkan. Selat Hormuz akan segera ditutup oleh Iran. Iran di seluruh kawasan akan menghantam target-target Amerika. Kita tidak bilang 100% akan ditutup secara total. Tetapi dalam aksi militer, serangan kapal-kapal akan segera dimulai. Meskipun serangan kapal belum terjadi, tetapi tanpa penyerangan pun Selat Hormuz akan ditutup. Awalnya perusahaan-perusahaan mengatakan bahwa kami menangguhkan rute ini. Namun sekarang Iran dengan angkatan lautnya mengumumkan tidak ada kapal yang boleh lewat karena kawasan ini sudah lagi tidak aman dan tidak layak untuk dilintasi. Jadi kita dapat dipahami 70 hingga 80% Selat Hormuz akan segera ditutup secara efektif. Bahkan bisa saja 100% Selat Hormuz akan ditutup total. Kita terus bermunculan dan inilah situasi paling sensitif di dalam kasus ini. Bisa saja drone yang mereka kirim menjadi salah sasaran, bahkan menghantam target lain. Iran mengatakan bahwa Trump harus belajar dari hal ini karena mereka mempunyai kemampuan untuk berperang lebih lama. Ada drone yang menghantam di dekat Burj Khalifa. Di Kuwait ada laporan korban di bandara. Ini terkait kontrol. Berita ini terus bermunculan. Dan inilah situasi paling sensitif di dalam kasus ini. Bisa saja drone yang sedang mereka kirim malah menjadi salah sasaran, bahkan menghantam target lain. Iran mengatakan bahwa Trump harus belajar dari hal ini. Kami mempunyai kemampuan untuk berperang lebih lama. Di teluk situasi yang sangat rapuh ini, ada drone yang menghantam di dekat Burj Khalifa. Di Kuwait, ada laporan korban di bandara. Ini terkait kontrol Selat Hormuz. Pangkalannya dihantam, jadi Iran membidik aset-aset Amerika di seluruh kawasan. Sekarang, ada dua atau tiga poin besar. Pertama, Iran sendirian. Tidak ada yang benar-benar bersama Iran. Negara-negara OIC alih-alih bertanya kepada Iran, mengapa membidik pangkalan Amerika? Pertanyaan itu seharusnya dikerahkan kepada negara-negara yang memberi pangkalan kepada Amerika. Berita seperti ini terus bermunculan. Dan inilah situasi paling sensitif dalam kasus ini. Bisa saja drone yang mereka kirim malah justru menjadi salah sasaran sehingga menghantam target lain. Iran mengatakan bahwasannya Trump harus belajar dari hal ini karena mereka mempunyai kemampuan yang besar untuk berperang lebih lama. Di teluk situasi yang sangat rapuh ini, ada drone yang menghantam di dekat Burj Khalifa. Di Kuwait, ada laporan korban di bandara. Ini terkait kontrol Selat Hormuz. Pangkalannya dihantam, jadi Iran membidik aset-aset Amerika di seluruh kawasan. Sekarang ada dua atau tiga poin besar. Pertama, Iran benar-benar sendiri. Tidak ada benar-benar negara yang membersamai Iran. Negara-negara OIC alih-alih bertanya, mengapa Iran membidik pangkalan Amerika? Pertanyaan ini yang seharusnya ditanyakan kepada negara-negara yang memberikan pangkalan-pangkalan kepada Amerika. Kenapa pertanyaan tidak diberikan ke negara yang berbasis itu? Sejak mereka berbasis, apakah basis itu digunakan untuk kebaikan? Kalau iya, sebutkan salah satu kebaikannya. Berapa banyak negara OIC yang dibombardir oleh pesawat lepas landas dari basis-basis ini? Pada faktanya, jutaan sudah korban jatuh. Jadi, pertanyaan seperti ini bukanlah kepada Iran, melainkan ke negara-negara basis itu. Jaga keamanan Anda sendiri. Kalau tidak mampu, maka batasi apa yang Anda undang. Jangan izinkan menyerang negara lain. Inilah konspirasi yang akan Israel eksploitasi. Sekarang pertanyaannya, kalau Iran 1-2 hari terus-menerus menyerang pangkalan Amerika, negara-negara teluk akan merespon bagaimana? Apakah akan mendeklarasikan perang terhadap Iran? Karena setelah 2 atau 3 hari, narasinya akan mulai dibangun. Lihat, Iran melakukan agresi. Sekarang, ini waktunya Cina dan Rusia memainkan peran yang lebih besar.
Selat Hormuz resmi ditutup. Mereka menyatakan secara resmi bahwa tidak boleh ada kapal-kapal yang lewat karena ada agresi terhadap kami. Media Rusia mengatakan bahwa Selat Hormuz tidak boleh dilewati karena jalurnya yang tidak aman. Siaran frekuensi yang tinggi diterima, kapal yang lewat diperingatkan oleh IRGC untuk tidak lewat. Eropa menginstruksikan bahwa kapal tankernya tidak boleh melewati Selat Hormuz. Jadi apa? Dalam 1 atau 2 hari ke depan, kita akan lihat harga minyak akan menuju ke arah mana. Dan pangkalan angkatan laut kini sudah terafiliasi UEA di Fujairah, pangkalan yang dibangun untuk konteks kontrol Selat Hormuz. Inilah situasinya. Selat Hormuz sudah terjadi. Iran meluncurkan serangan besar. Mereka mengirimkan 200 drone ke Israel dan juga mereka meluncurkan rudal hipersonik Fatah yang terjadi 30 hingga 60 menit terakhir dan mereka meluncurkan kepada markas Mossad dan markas militer Amerika di dalam Israel dan di seluruh kawasan. Karena itu, kabar gedung di Bahrain terkena. Diduga ada markas angkatan laut dan terdapat personel mereka tinggal di dalamnya. Sekarang Anda pikir sendiri, kenapa Iran menargetkan area sipil residensial? Jawabannya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, entah ada target tertentu di sana atau bahkan drone yang melenceng. Karena banyak sekali drone misil yang diluncurkan dan ada saja yang meleset. Kenapa mereka ingin menargetkan sipil? Padahal propaganda terhadap mereka sudah sangat besar. Dalam perang 12 hari pun mereka tidak menjadikan anggota sipil menjadi sasaran utama. Lalu kenapa mereka melakukannya di sini? Media Rusia mengatakan Iran menggunakan senjata yang sangat besar dan serangan di Tel Aviv sangat masif. Media Israel menyebut amunisi fission. Ini pertama kalinya digunakan dan ini adalah klaim yang sangat besar. Perang ini bisa dikatakan sangat berat dan sangat keras. Banyak korban luka. Media Israel menyebutkan kejadian di Tel Aviv merupakan kejadian serangan terbesar. Bangunan di Israel tengah terkena hantaman oleh misil, drone, roket dari Iran. Iran juga meluncurkan misil yang tidak biasa dan sangat maju. Jejaknya berlapis-lapis seperti kilat, seperti pola aneh di langit. Kita belum tahu jenisnya seperti apa. Menlu Iran berkata, perang Netanyahu dan Donald Trump tidaklah adil, ilegal, dan tidak legitimasi. Dan angkatan bersenjata kami memang sudah siap hari ini. Dan kami akan memberikan pelajaran yang pantas untuk mereka. Trump katanya akan ada perundingan di hari Jumat, tetapi mereka malah menyerang. Iran menghantam 60 target Amerika di seluruh kawasan. Dan Israel berkata lagi, kami meluncurkan serangan udara terbesar dalam 12 hari kami jatuhkan sekian bom. Dan dalam 12 hingga 14 jam ke depan kami akan jatuhkan lebih banyak lagi bom. Informasi lengkap belum muncul. Tetapi mereka mengklaim ini adalah serangan terbesar dan luar biasa. Dan tetap saja, respon Iran hanya tetap begini. Ini menunjukkan kepercayaan diri Iran. Intelijen AS berkata, jika pemimpin tertinggi terbunuh, maka kelompok yang lebih keras akan bangun. Dan kalau fatwanya berubah, maka nuklir akan segera dibuat. Pertanyaan besar sekarang, Rusia dan Cina akan bertindak seperti apa? Mereka juga harus melakukan sesuatu. Karena setelah Iran, Amerika tidak akan pernah berhenti. Mereka akan bergerak ke sekutu-sekutu Rusia dan Cina yang akan menyingkirkan pengaruh-pengaruh dari Timur Tengah. Amerika bahkan menekan negara-negara untuk memutuskan perjanjian dengan Cina. Besok lusa, Arab akan ditekan, Mesir juga akan ditekan. Kalau Rusia ingin tetap berada di Timur Tengah, maka mereka harus memainkan peran yang lebih besar. Tentara Israel memulai gelombang serangan udara baru di Iran. Iran bagian tengah. Jadi, perang ini sudah dimulai dan sudah semakin mengerikan. Dan sejak hari pertama, semua ini seperti sudah akan terjadi. Salah satu faktor utamanya adalah niat Israel. Kalau sudah perang terjadi, maka sudah tertulis bahwa mereka ingin Iran dihancurkan. Pakistan juga menjadi salah satu masuk sasaran. Tetapi
mereka tidak berani menyerang secara langsung karena Pakistan mempunyai nuklir. Tapi mereka akan mendestabilisasi Pakistan dari dalam KP di Balochistan. Mossad bisa saja bekerja sama dari dalam. Jadi OIC semuanya masuk sasaran. Siapa yang tersisa? OIC yang seharusnya berperang dengan gaya pendekatan Erdogan, namun jika OIC terjebak dengan narasi Iran begini, Iran begitu, maka ini akan segera hancur. Hari ini negara ketujuh sudah diserang. Siapa yang akan menjawab? Dan Israel berkata mereka melakukan serangan terbesar dalam sejarahnya dan tidak ada dari mereka yang menanyai legitimasi dari penyerangan Israel ke Iran. Jadi inilah perkembangan baru saat ini. Kapan perlawanan kawanan akan masuk seperti Lebanon, Yaman, dan lain-lain, mereka sudah mengumumkannya secara siap. Kita lihat malam ini atau 1-2 hari ke depan saat Amerika memulai babak penyerangan berikutnya dan kita lihat apa yang akan terjadi pada berikutnya. Inilah peristiwa yang sampai saat ini terjadi. Saya Satria Cahya Kalbina, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.